Di video kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri ya, teman-teman. Ini adalah salah satu materi yang sangat penting karena nanti akan digunakan di bab lain di matematika, misalkan di bab limit ya, turunan atau integral, teman-teman. Di fisika nanti teman-teman juga akan banyak menggunakan trigonometri ini ya. Misalkan untuk materi dinamika, kesetimbangan benda tegar dan lain-lain ya, teman-teman. Gerak parabola. Oke, jadi kalau teman-teman memang interest di matematika atau sains ya, nah teman-teman harus memahami secara detail tentang materi trigonometri ini. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Apa sih trigonometri itu? Nah, jadi trigonometri itu simpelnya adalah ini ya teman-teman. Ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku teman-teman. Ya, jadi di SMP, teman-teman kan sudah belajar tentang teorema Pitagoras ya. Jadi di sini kita perlu review juga sedikit karena nanti ini akan ada hubungannya juga akan dipakai teman-teman. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Aku namakan misalkan ini A, B, C gitu ya. Siku-siku di C. Nah, misalkan ini namanya sisi A. Kemudian yang ini sisi B ya, ini namanya sisi C ya. Jadi penamaan segitiga itu dinamakan dari titik sudutnya ya. Kalau ini A ya berarti yang di depannya ini A, kalau ini B di depannya B, ini C depannya C. Nah, jadi teorema Pitagoras itu kan menunjukkan hubungan panjang dari sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku kan seperti ini hubungannya. A kuadrat ya ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ini sekedar review ya teman-teman karena nanti akan dipakai juga. Nah, kalau misalkan kita mau nyari A kuadrat, ya udah berarti gimana? A kuadrat sama dengan ya berarti C kuadrat dikurang B kuadrat ya. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau mau nyari B kuadrat, ya berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Aku yakin teman-teman udah familiar ya dengan teorema Pitagoras ini. Teorema Pitagoras ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbandingan trigonometri, teman-teman. Oke, jadi pada segitiga siku-siku itu nanti ada perbandingan dari sisi-sisinya ini ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman harus familiar dulu dengan penamaan sisi-sisi di sini ya, dihubungkan dengan sudutnya. Maksudnya seperti apa itu? Oke, kita coba kerjakan atau pelajari di sini ya. Misalkan di sini kita punya segitiga siku-siku seperti ini, teman-teman. Ya. Seperti ini siku-siku di sini misalkan, ya. Nah, misalkan ini aku namakan A, B, C. Oke. A, B, C. Anggaplah kita ambil sudut A di sini atau BAC di sini sebagai theta. Oke. Nah, misalkan kita buat acuan sudut theta di sini, ya, maka sisi BC ya ini ya itu merupakan sisi depan sudut ya. Kita bisa menyebutnya BC itu sisi depan karena dia terletak di depan sudut theta. Seperti itu teman-teman. Sedangkan sisi AB ini adalah sisi samping ya. Samping. Oke. Nah, AC itu adalah sisi miring. Paham ya, teman-teman? Jadi kita gunakan sudut ini sebagai acuan. Nah, nanti akan kita gunakan dua huruf di depan saja. Desami gitu ya. Sekarang biar lebih jelas kita coba latihan. Misalkan aku ubah nih. Ya, aku ubah. Segitiganya tetap ABC seperti ini. Siku-siku di B ya, tetap siku-siku di B, teman-teman. Kemudian sudutnya aku ubah. Misalkan aku ganti sudutnya di sini, sudut alfa. Oke.
Nah, berarti sisi di depan sudut alfa ini yang mana? Sisi mana? AB, BC, atau AC? Ya, sisi depan sudut adalah sisi AB. Nah, teman-teman harus paham ini dulu ya. Kemudian sisi samping sudut alfa yang mana teman-teman? Sampingnya berarti BC. Nah, miringnya tetap ya. Jadi sisi miring itu yang AC. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini depan, ini samping, ini miring. Jadi sekali lagi aku ulangi ya, penamaan sisi depan samping miring itu ya berdasarkan acuan sudut yang kita gunakan. Oke. Nah, sekarang aku ganti segitiganya. Misalkan segitiganya seperti ini teman-teman. Ya, segitiganya aku ubah jadi seperti ini. Misalkan ya. Nah, gini. Misalkan ini segitiga KLM ya. Kemudian kita pakai sudut yang ini ya. Misalkan ini sudut theta. Ini siku-siku di sini ya. Oke, teman-teman tentukan sisi depan yang mana coba? Ya, sisi depan adalah sisi ini ya, KM. Sampingnya itu adalah KL ya. Ini miring. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman udah paham, kita lanjutkan belajar tentang perbandingan trigonometri sin kostan ya di video berikutnya.